Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku mau ngejelasin untuk pemicu 4 model DNME. Jadi mungkin langsung aja. Yang pertama ada identitasnya dulu. Ada Usama, dia itu merupakan laki-laki 17 tahun, merupakan remaja yang sehat. Awalnya dia berbadan kurus dan memiliki orang tua dan kakak berperawakan normal. Terus juga tubuhnya tidak atletis sehingga dia sering tidak terpilih untuk bertanding. Awalnya dia IMT-nya 17,5 dan itu masuk kategori underweight menurut Asia Pasifik. Terus setelah itu dia mulai memperbaiki diri selama 3 bulan terakhir. Untuk aspek yang pertama, dia tuh mulai tidak begadang sehingga dia menjaga circadian rhythm. Jadi circadian rhythm itu kalau di bab metabolik ini dia tuh lebih ke irama endokrin ya kan nih, irama endokrin yang paling umum adalah irama diurnal. Jadi kurang lebihnya sih dia tuh irama yang mengatur kadar-kadar endokrin dalam tubuh, dan dia tuh diatur oleh osilator endogen. Osilator endogen itu apa? Jadi osilator endogen tuh dia lebih kayak jam biologis dalam tubuh. Nah, dia tuh letaknya di hipotalamus. Untuk lebih spesifiknya, aku ngambil dari ChatGPT. Itu adanya di nucleus suprachiasmaticus. Mungkin aku belum nemuin yang sakleknya dari mana gitu, masih dari GPT. Oke. Nah, jadi kan tadi dia tuh merupakan jam biologi, dan di modul ini dia tuh lebih bicara tentang irama endokrinnya. Jadi kalau misalnya ini contohnya dia tuh ngambil dari konsentrasi kortisol plasma. Jadi dia tuh kayak jam-jamnya konsentrasi kortisol plasma. Ini misal pada siang hari, pada jam siang hari dia tuh dari tinggi ke rendah. Ini tuh yang membuat kita, misal ini tuh pagi sehingga ke malam kita tuh lebih mengantuk karena kadar kortisolnya yang turun. Terus juga kalau misalnya dia udah dari malam hari terus dia naik itu tuh kita kan berarti kadar kortisolnya naik dan kita membuat kita lebih awake. Jadi di sini tuh dia lebih ke itu lebih memungkinkan kita untuk bangun dari tidurnya. Terus lanjut ke pemicu. Jadi menjaga circadian ritme ini berarti akan merangsang tadi endogen jam biologis dalam tubuh di hipotalamus sehingga sekresi GRH dan CTRH dari adenohipofisis. Terus sehingga dia akan mensekresi, untuk GRH-nya akan mensekresi GH. Sebelum lanjut situ, ini ada rangkuman dari GPT juga terkait circadian rhythm. Jadi kalau menurut GPT hormon yang dipengaruhinya tuh ada kortisol tadi yang buat yang buat bangun dan tidurnya. Terus juga ada melatonin. Ini kan kortisol memuncak pada pagi 6-8 hari sehingga di pagi hari itu lebih awake, lebih bersemangat gitu. Terus melatonin dia tuh memuncak kalau misalnya malam, sehingga kita lebih mengantuk. Terus growth hormone dia tuh tidur malam. Kalau dari yang aku baca dia tuh spesifiknya dia tuh lebih kuat sekresinya di pada fase deep sleep. Terus insulin pagi, kontrol glukosa darah. Untuk insulin ini dia tuh kalau malam juga lebih rendah ya untuk sekresinya karena tubuh tuh lebih mentingin lebih mentingin untuk produksi GH ini. Dan untuk dari insulin sendiri kan kalau misalnya malam hari nggak terlalu perlu banyak energi, jadi insulinnya lebih dikit. Nah, ini juga yang nyebabin kalau misalnya kita malam hari tuh jangan makan makanan banyak-banyak, soalnya kan kadar insulinnya bakal rendah kan. Nah, jadinya kalau misal makan banyak-banyak di malam hari itu tuh
dia mungkin nyebabin adanya diabetes mellitus tipe 2. Oke. Dan juga testosteron kalau pagi, sehingga ya lah kalau misal pagi-pagi. Nah terus mungkin lanjut ke pemicu dulu. Jadi GRH CTRH ini dia akan disekresi lebih dari hedonia dan hipofisis, sehingga kalau dari GRH nya sendiri akan merangsang sekresi GH lebih banyak. GH ini dia bakal meningkatkan insulin growth factor 1 juga, sehingga kalian dari sini dulu dia itu akan mengaktifasi sel satelit untuk meregenerasi otot rangka, sehingga jadi peningkatan massa otot. Di sisi lain, IGF-1 juga meningkatkan sintesis protein pada sel otot rangka, sehingga makin meningkat, sehingga tuh mereka bekerja sama gitu untuk meningkatkan massa otot. Oke, lanjut untuk yang CTRH-nya sendiri. Dari CTRH itu bakal menginduksi adenohipofisis untuk mensekresikan ACTH. Jadi ACTH ini dia tuh bakal menginduksi kelenjar adrenal. Karena ini tuh posisinya lagi tidur ya, jadi dia tuh bakal menurunkan kortisol. Nah untuk menurunkan kortisol ini dia tuh bakal menghambat reseptor insulin juga. Kan juga tadi jelaskan kalau misal malam-malam tuh insulinnya tuh bakal rendah, jadi kerja insulin tuh bakal rendah, terus sehingga dia meningkatkan kadar glukosa darah. Oke. Nah tapi mungkin di sini aku juga kurang ngerti, maksudnya kayak agak something off gitu. Jadi kan kalau misal kadar glukosa darah harusnya gluconeogenesisnya tidak terjadi. Ya mungkin nanti bisa di correct me if I'm wrong aja. Asik. Terus lanjut, tadi kan udah yang memperbaiki tidur, kemudian dari 3 bulan terakhir ini itu juga melakukan manajemen stres, mulai dari healing jalan-jalan, sehingga tuh healing ini dia bakal mengaktifasi sistem saraf parasimpatis, bakal dikirim ke amigdala, dia tuh merangsang hipotalamus, terus untuk menurunkan kadar CRH ini. Lagi-lagi CRH ini tuh dia bakal karena dia turun CRH-nya, berarti otomatis ACTH-nya bakal turun di hipofisis, sehingga ACTH ini bakal menginduksi turunnya produksi hormon kortisol di kelenjar adrenal, sehingga stres berkurang. Oke, stres berkurang ini tuh untuk mekanisme yang aktivasi rewarding system. Jadi itu dopamin, serotonin, ini oksitosin harusnya mungkin ya. Terus endorfinnya naik, sehingga akan mengaktifasi reward system. Reward system ini dia tuh bakal berefek pada nafsu makan baik, mengurangi stres, sensasi senang, peningkatan motivasi. Mungkin aku juga pengen implementasiin yang tadi juga. Kalau misalkan kadar hormon kortisol dia turun, kortisol kan dia tuh bakal ada efeknya juga, bakal menginduksi terkait efek dari insulin. Kalau misal insulinnya tinggi, dia tuh bakal kalau misal kortisol tinggi, dia tuh bakal mengurangi efek insulin. Nah kalau misalnya kadar hormon kortisol turun, dia tuh bakal menaikkan kerja si insulin, makanya bakal lebih berenergi gitu. Dan itu juga yang mungkin nyebabin kalau misal orang stres tuh cenderung lebih lemes dan lain-lain. Oke, terus lanjut, dari memperbaiki diri 3 bulan terakhir itu juga makan seimbang 3 kali sehari, sehingga intake energinya terjaga, tidak makan berlebihan, pola makannya terjaga. Terus itu dia juga makan yang halal dan thayyib. Ingat nih ada Al-Baqarah ayat 168 sama 57. Nah, mungkin maaf kalau salah, intinya tuh ya jangan tuh makanlah dari makan yang halal dan biasa dapat di bumi, janganlah kamu ikut langkah-langkah setan. Ya kita harus makan yang baik guys. Oke. Terus ini intinya makanlah
makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Nah, terus makan yang baik. Oke. Hal dan type 168 Al-Baqarah dan 57. Lanjut, dia itu tambahan dari sini air mineral 2 liter per hari. Itu bakal menjaga mineral mungkin ya kita bahas satu. Magnesium tuh dia tuh kalau dari sini, nah magnesium dia tuh bakal nge-activate enzim untuk yang ya untuk sintesis protein. Terus untuk kalium, potasium ini, kalium atau potasium dia tuh untuk fluid balance, nerve transmission, sama keseimbangan asam basa. Lanjut ke zat besi, dia tuh terlibat dalam metabolisme energi. Zat besi berarti dia iron. Ya ini jadi constituent of hemoglobin. Terus untuk enzim yang berkaitan untuk metabolisme energi. Oke, terus kromium itu lanjut untuk glukosa ya, untuk metabolisme glukosa dan energi metabolisme. Mungkin ya ke cemiu lagi sih, kayak air mineral apa mengandung ini semua. Kayak misal zat besi yang kalau setahu itu zat besi itu banyaknya di dagingan, kalium tuh di, potasium tuh di sayur-sayuran. Ya mungkin nanti bisa dicari lagi ya untuk air mineral apakah mengandung ini semua. Oke. Terus lanjut, tadi kan tambahannya tuh makan seimbang 3 hari, itu juga cemilan buah. Dia tuh bakal vitamin, bakal ya makin banyak vitaminnya. Ini untuk vitamin D, E, sama B6. Jadi kalau vitamin D dia tuh meningkatkan absorpsi kalsium otot. Jadinya kerja kan kalsium makin banyak, berarti kerja ototnya makin optimal gitu. Terus vitamin E dia tuh bekerja untuk antioksidan sehingga mempercepat penyembuhan mikrotrauma. Terus vitamin B6 dia itu terlibat dalam metabolisme glikogen. Nah, bisa dari sini. Tadi E untuk antioksidan dan untuk preventive cell damage. Terus ada B6, dia tuh sebagai koenzim yang mana dia tuh involved di amino acid dan glikogen metabolisme. Terus vitamin D dia tuh untuk promote growth dan mineralisasi tulang serta menaikkan absorpsi dari kalsium sendiri. Lanjut, dari ini tuh dia bahkan dari makan seimbang 3 sehari itu bakal ada asupan karbohidrat sehingga kadar gula di darahnya naik. Juga kalau di ototnya sendiri dia tuh bakal meningkatkan glikogen, meningkatkan penyimpanan glikogen di otot sehingga terjadi glikogenolisis, sehingga hasilkan ATP untuk energinya beraktivitas. Terus lanjut, untuk tambahannya dia minuman berprotein tinggi sama putih telur rebus setiap makan. Ini tuh kan berarti dia penuh akan kadar protein sehingga dia akan mendegradasi menjadi asam amino. Kehilangan ini untuk metabolisme yang untuk berarti keluarin, itu bakal kehilangan nitrogen membentuk urea di hepar. Nah, masih gambar hepar. Jadi ini vitamin itu bakal jadi amino acid. Kalau misal dibuang, dia itu bakal dideaminasi sehingga tadi kehilangan nitrogennya, sehingga akan membentuk amonia, urea, terus dibuang ke urin. Lanjut, kalau misal asam amino yang terdeaminasi, dia itu juga bakal bisa menjadi energi. Ini. Terus harus diperhatiin juga ya kalau misalnya penggunaan asam amino untuk menjadi energi ini tuh mungkin seseorangnya itu harus berada di fase udah starving, udah kelaparan berat, udah bener-bener gak ada lemak, udah gak ada karbohidrat yang dipakai buat energi.
Oke, terus lanjut lagi, asam amino transaminasi ini itu dia bakal berubah menjadi leusin. Bukan asam amino baru ini, dia tuh ini asam aminonya itu asam amino leusin, isoleusin, valin, dan alanin. Kalau misalnya valin dan alanin, dia tuh bakal untuk pertumbuhan otot. Alanin sendiri dia tuh bakal melewati siklus Krebs, yang mana ini siklus bentar. Mungkin yang bagian alanin ini tidak bakal ini bakal siklus Krebs sehingga dia ke asetil-CoA, dan untuk bagian itu untuk pembentukan energinya guys. Jadi mungkin korek formula lagi, kalau misalnya tuh alanin siklus Krebs dia bakal jadi bagian energi. Kalau misal valin sama alanin yang bakal jadi pertumbuhan otot, itu kan berarti pembentukan protein otot, bukan pembentukan energi untuk pertumbuhan otot. Jadi gitu sih. Mungkin ini dari siklus Krebs bisa jadi bagian bentuk energi. Oke. Terus asam amino ini tuh bakal ada juga yang namanya isoleusin, yaitu untuk pemeliharaan otot. Sementara ada juga leusin untuk inisiator sintesis protein. Oke, lanjut. Tadi kan 3 bulan terakhir dia tuh memperbaiki diri. Kalau yang dari berolahraga rutin, mungkin EMDB dulu. Dia tuh berarti menjaga postur tubuh. Terus itu sesuai dengan hadis riwayat Muslim 2694, yaitu tentang Allah suka Muslim yang kuat. Terus juga dia tuh menjauhi hal-hal yang memperburuk kondisi tubuh, yang mana dia tuh sesuai dengan kandungan ayat Al-Baqarah ayat 196. Oke. Terus dari ini dulu berolahraga rutin, dia tuh tadi bermain basket, suka jogging, merupakan endurance exercise. Jadi kalau endurance exercise itu serat yang terindah itu serat otot tipe 1, yaitu kerja endurance bertahan lama. Oke. Selanjutnya ini dulu, endurance exercise itu bakal mensinyalkan ke pankreas. Dia itu akan mensekresi insulin untuk sekresi insulin, sehingga sensitivitas terhadap insulinnya meningkat, jadi makin banyak energi. Kemudian penurunannya juga stabil. Kan tadi kalau misal teman-teman ingat tuh, kalau misalnya kita bergerak kan bakal aktifin suatu mekanisme yang mana akan ngebuat reseptor dari reseptor insulin di otot-otot tuh naik. Jadi sehingga jadi ini bakal mensekresi sensitivitas terhadap insulinnya bakal naik, makin banyak energi. Terus juga tuh dia bakal mensekresi glukagon, ya dia bertambah sedikit karena dia saat endurance exercise. Kalau glukagon ini dia tuh intinya buat pembentukan pemecahan glikogen. Oke. Terus lanjut. Exercise ini dia bakal mengasih sinyal ke adrenal. Intermezzo sedikit untuk embriologinya. Jadi adrenal tuh untuk bagian medulanya dia dari bagian ektoderm, terus dari kristal neural sehingga bentuk bagian medula dari adrenal. Terus kalau misalnya bagian korteks itu berasal dari mesoderm, yang berasal dari kemudian lanjut ke mesenchyme metanephros untuk bagian korteks adrenal. Oke, jadi dari adrenal itu dia bakal meningkatkan kortisol, kadarnya bertambah karena kan pada posisi olahraga akan menimbulkan stres juga. Kemudian dari adrenal dia akan mensekresikan epinefrin, norepinefrin untuk respon simpatis saat olahraga. Oke, dari endurance exercise itu bakal ngesinyalin juga ke bagian tiroid untuk mensekresikan tiroksin T4. Tiroksin itu dia dia tuh menurunkan konsentrasi total T3. Mungkin lanjut T3 dulu. Jadi kan T3 ini dia tuh bakal
increase T3 dan T4 turnover. Jadi kan bentuk yang biasa dipakai yang dimanfaatkan T4. Nah ya, jadi turnover menjadi dari T3 ke T4. Karena T4-nya makin banyak sehingga meningkatkan kadar tirosin bebas saat istirahat. Nah ini juga meningkatkan konsentrasi setelah T3 karena ya ini meningkatnya T3 ke T4 turnover. Oke. Terus endurance exercise ini dia tuh juga mensinyalkan neurohipofisis. Neurohipofisis ini dia bakal mensekresi ADH. Ya dari ADH ini kan kalau implementasinya berarti antidiuretik hormon. Berarti kan ketika endurance exercise banyak keringat-keringat tuh yang keluar, dia tuh bakal nurunin volume darah yang beredar di tubuh. Jadi disekresikan ADH ini untuk menjaga volume darahnya agar nggak kebuang. Terus juga neurohipofisis ini dia tuh berasal dari ektoderm neural, yang mana dia tuh akan lanjut ke infundibulum sehingga membentuk neurohipofisis. Lanjut dari endurance exercise ini dia akan mengirim sinyal ke hipotalamus. Hipotalamus ini dia tuh bakal mensekresikan cortical releasing hormone, terus GRH dan TRH. Dia tuh bakal menginduksi adenohipofisis. Dari CRH nya sendiri dia tuh bakal ke ACTH, yang mana dia tuh akan meningkatkan exercise value. Kalau dari ACTH ini kan dia bakal jadi kortisol ya. Nah kortisol ini tuh dia bakal meningkatkan exercise value ya. Terus kalau dari adenohipofisis ini juga dia tuh bakal mensekresikan prolaktin. Prolaktin ini dia tuh akan menurunkan resting value. Oke. Terus dari GRH ini tuh dia bakal merangsang adenohipofisis untuk mensekresikan growth hormone. Growth hormonnya ini ada yang direct effect langsung ke target cell, atau yang indirect effect, yaitu akan GH ini akan, kalian dari indirect effect akan menginduksi si hepar untuk memproduksi IGF-1 dan IGF-2. Oke, dari adenohipofisis juga saat saat endurance exercise ini yaitu bakal ini dia tuh bakal menurunkan kadar FSH, LH dan testosteron. Mungkin aku juga masih belum terlalu apakah benar gitu. Salah tuh kalau misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya testosteron meningkat kalau misalnya si orang yang suka berolahraga. Nah kan testosteron tuh dia dari ini kan testosteron itu berasal dari FSH atau LH ya, atau ya intinya dari salah satu itu. Nah tapi ini tuh mungkin ambilnya dari si jurnal ini. Jadi kan endurance exercise itu merupakan vigorous exercise normal. Vigorous exercise itu kalau tadi aku cari definisinya tuh yang meningkatkan heart rate serta itu kayak yang mengindikasiin exercise yang mana memerlukan peningkatan metabolisme serta peningkatan heart rate gitu. Nah, kalau ini kan tadi itu dia endurance exercise ya. Dari endurance exercise berarti vigorous exercise ini dia tuh bakal melewati jalur-jalur ini sehingga menurunkan LH dan FSH, dan LH atau FSH ini lupa yang mana, intinya dia tuh bakal menurunkan testosteron. Ya mungkin nanti bisa diperiksa lebih lanjut ya. Oke, terus untuk ini udah selesai, lanjut ke
embriologi terlebih dahulu. Dia tuh kalau hipotalamus dia tuh berasal dari prosencephalon, diencephalon hingga hipotalamus. Oke. Lanjut, exercise ini dia tuh bakal ini kan intinya tuh dia bakal biogenesis. Intinya tuh untuk biogenesis mitokondria, yaitu ada stres mekanik, inflamasi, kalsium interseluler dengan rasio ATP. Oke, jadi kan endurance exercise ini dia bakal meningkatkan stres mekanik dan inflamasi. Stres mekanik dan inflamasi itu dia akibat gerak otot, akibat mikrotrauma. Nah, dia tuh bakal meningkatin ROS atau radikal bebas. Nah, dari radikal bebas ini dia tuh bakal mengaktifkan P38. P38 tuh dia merupakan protein kinase. Protein kinase ini salah satu efeknya akan membentuk ATF2, dia tuh kan faktor transkripsi yang mana dia tuh bakal meningkatkan kerja si PGC1A ini. Nah, PGC1A ini dia tuh sebagai koaktivator dari biogenesis mitokondria. Nah, semakin aktif PGC1A ini berarti semakin meningkatnya biogenesis mitokondria ini. Jadi makin banyak mitokondrianya. Oke. Terus juga lanjut dari kalau endurance exercise ini dia tuh bakal meningkatkan kalsium di interselera sehingga akan meningkatkan CAMK. Nah, gambar itu ada yang di nah ini. Nah kan CA2 plus kalsium fluoxetine naik, itu bakal menginduksi CMK2. Nah, dia tuh bakal meningkatkan PGC1A ini. PGC1A nya tuh dia bakal meningkatkan biogenesis mitokondria. Terus lanjut, kalau misalnya di endurance exercise ya, di endurance exercise ini dia tuh bakal bakal peningkatan pemakaian ATP yang banyak ya. Jadi itu dia masuk rasio ATP-nya tuh ini berarti jalur yang meningkatkan rasio MP-ATP. Kan semakin banyak ATP digunakan yang adenosin trifosfat, maka kadar adenosin monofosfatnya makin banyak dan ATP-nya tuh makin dikit sehingga rasio AMP-ATP-nya semakin meningkat. Nah, gara-gara banyaknya AMP dan sedikitnya ATP ini, dia tuh bakal mengaktifkan AMPK. Jadi itu dia bakal mengaktifkan protein kinase yang mana karena banyaknya AMPK ini dia tuh bakal lanjut ke PGC1A lagi. PGC1A dia bakal meningkatkan biogenesis mitokondria. Oke. Terus lanjut dari bawah rutin ini dia tuh kan angkat beban ya. Angkat beban dia tuh bakal resistant exercise. Berarti resistant exercise ini dia tuh bakal menginduksi perkembangan sel otot tipe 2B yang mana dia tuh meningkatkan kerja eksplosif dan cepat lelah. Nah, dia tuh kerjanya tuh dominan di yang itu tanpa oksigen, yang apa sih? Itulah yang kebalikannya kerja si serat otot tipe 2. Dia tuh kerjanya bertahan lama, tapi untuk eksplosifnya tidak terlalu seeksplosif si tipe 2B. Nah, dia tuh dia tuh lebih bertahan lama karena banyaknya si mitokondria ini. Terus juga dia tuh cepat lelah karena mitokondrianya tuh tidak sebanyak si serat otot tipe 1. Oke. Nah, dari exercise ini dia tuh bakal ada sini opioid sintase. Dari resistant exercise ini dia tuh bakal opioid sintasenya dia tuh bakal meningkat. Jadi fluktuasi of endogenous opioid ini itu intinya bakal menurunkan LH dan FSH. Oke.
Terus juga dari opiosintesis ini itu juga bakal menstimulasi growth hormone dan prolactin releasing hormone. Oke. Terus dari resistance exercise ini dia tuh bakal adanya kontraksi otot, dan itu akan mengaktifasi mekanoreseptor sehingga sintesis asam fosfatnya makin meningkat, dan aktivasi kinase sehingga mengaktifasi mTOR. Ini tuh untuk jalur sintesis otot ya. Nah, dari aktivasi mTOR ini dia tuh bakal mensintesis protein. Di sintesis protein itu bakal sintesis ototnya makin banyak sehingga terjadinya hipertrofi. Nah, dari hipertrofi ini dia tuh juga bakal mempercepat penyembuhan mikrotrauma. Terus juga adanya biogenesis mitokondria, tapi nggak sebanyak sih dari endurance exercise ini. Oke. Ya, mungkin sekian dari aku untuk penjelasan terkait P4M ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.